Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan kedua setelah PTS. Fabidzalika mubasyaratan, kita langsung aja masuk ke bab yang selanjutnya. Qad syarahtu lakum jami'an. Ibu sudah menjelaskan pada kalian semua sebelumnya tentang permulaan atau muqaddimah dari bab al-qiyas, baik itu dari segi ta'rifnya, pengertiannya, serta hujiatul qiyasnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke al-faslu as-tsani, arkanul qiyas. Ini ada di halaman 241. Labudda likulli qiyasin min arba'ati arkanin. Nah, jadi dalam kias ini harus ada atau harus di dalamnya itu terdapat 4 rukun. Al-awwal. Nah, al-awwal di sini ada al-aslu, kemudian yang kedua ada al-far'u, yang ketiga hukmul asli, yang keempatnya ada al-illah. Kita akan jelaskan satu persatu dari rukun yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Memang ini urutannya berbeda, tapi sebenarnya antara al-far'u dengan hukum asal mereka bisa posisi yang kedua atau posisinya yang ketiga, ya. Enggak ada sesuatu hal yang begitu, oh ini kok beda urutannya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, oke? Nah, yang pertama al-awalu al-aslu. Al-aslu apa sih al-asl? Sebenarnya dari kata al-asl kalian sudah pernah belajar ya pada awal mengenal tentang usul fiqh, yang mana kata usul itu berasal dari kata al-aslu. Maka di sini al-aslu itu yaitu asyai'u al-ma'ruf hukmuhu, sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang sudah diketahui hukumnya. Atau ada lagi yang mengartikan ma warada bihukmihi nassun. Ma warada bihukmihi nassun, yaitu sesuatu yang hukumnya disebutkan atau sesuatu yang hukumnya terdapat di dalam nas, yaitu Al-Qur'an atau As-Sunnah. Wah di sini wahwa kalau di buku ya wahwa fi misalina as-sabiq al-bur. Nanti kita akan bahas ini. Nah, al-asl ini disebut juga sebagai wa yusamma al-maqisu alaihi. Al-maqis alaihi ini artinya adalah yang dipakai sebagai ukuran. Kemudian al-mahmulu alaih disebut juga al-mahmul alaih, yaitu yang dituju dari pembawaan. Tuh, yang al-mahmul yang dibawa, jadi itu yang dituju dari pembawaannya. Kemudian ada juga disebut juga al-aslu ini sebagai al-musyabbahu bih atau al-musyabbah bih, yaitu yang dipakai sebagai penyerupaan. Nah, sebagaimana kemarin ya kita mengenal arti kias secara bahasa, itu ada pengukuran, kemudian ada juga persamaan. Maka dari itu al-aslu itu dikatakan juga disebut juga sebagai al-maqisu alaih atau al-mahmul alaih atau al-musyabbah bihi, yang dipakai sebagai penyerupaan. Oke, kita masuk ke contohnya dari al-aslu ya. Qala Allah Ta'ala, nah ini juga udah kita bahas ya di contoh yang kemarin. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oke, di sini fasyurbul khamri. Nah, meminum khamar itu adalah aslun, asalnya, hukum asalnya ya, yang sudah ada hukumnya di dalam ayat ini atau di dalam nas. Li'annahu waroda nassun bihukmihi, karena hukumnya sudah ditetapkan atau hukumnya sudah disebutkan di dalam nas. Wa huwa qauluhu ta'ala. Nah, dari mana kita tahu bahwasannya hukum minum khamar ini? Fajtanibuhu, adanya fi'il amr yang artinya yaitu maka jauhilah, adalu alat tahrim, menunjukkan bahwasannya syurbul khamri ini adalah haram. Ini yang disebut dengan hukmul aslinya.
Nah, kemudian contoh lainnya itu di sini ada al-hadis wa an-nabawi asy-syarif, yaitu hadis Nabi. Nah, sebelumnya sebenarnya ada ininya ya. Ini kan al-asya as-sittah, 6 barang yang terkait dengan riba. Ada az-zahabu biz-zahab, emas dengan emas, kemudian al-fiddah bil fiddah, perak dijual lagi dengan perak, kemudian al-bur bil burri, gandum dijual lagi dengan gandum, wasyair bisyair, ini adalah syair ini jenis dari gandum, maka dibayar lagi dengan syair. Watamr bitamri, kurma dijual lagi dengan kurma. Kemudian al-milah bil milah, ya, garam dijual lagi dengan garam. Masalan bimislin, jadi harus sama dengan sama, jenisnya harus sama dengan sama. Sawaan bisawain, kemudian harus sejenis, ya, sama sebenarnya, sawaan bisawain. Takaran atau timbangannya ini harus sama. Kemudian yadan biyadin, harus dibayar dengan kontan. Faman zada, barang siapa yang menambah, awistizad, atau yang meminta tambahan, barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, faqad urba, maka dia telah berbuat riba. Fahuna al-asya'u as-sittah. Nah, di sini adalah 6 perkara yang berkaitan dengan riba, yaitu az-zahab, wal fiddah, wal bur, wasyair, wa tamr, wal milh. Itu adalah aslunnya, ya. Nah, kalau itu aslunnya dalam arti kata udah ada di dalam hukumnya udah ada di dalam nas, sudah ditetapkan, gitu. Kita ini akan bahas al-aslnya dulu, ya. Jadi kalian harus ingat tadi contoh-contoh yang contoh yang sebelumnya Ibu sebutkan dan contoh yang ini. Itu adalah rukun yang pertama, yaitu al-aslu. Nah, kemudian al-far'u ini adalah asyai'u al-akhar allazi nuridu an nusabbita lahu. Ini ada di halaman kalian, ya, di halaman 241. Suatu hal atau suatu perkara yang lain yang kita ingin anusabbita, menetapkan baginya, lahu al-hukmu, hukum, atau bisa juga arti dari al-far'u ini adalah malam yarid bihukmihi nassun, sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nas. Atau kalau yang di buku kalian itu, ya, tadi asyai'u al-akhar, sesuatu hal yang lain yang kita ingin anusabita, menetapkan lahu, baginya, al-hukmu, hukum. Atau ada lagi arti dari al-far'u itu adalah, ya, tadi kebalikannya al-aslu, malam yarid bihukmihi nassun, sesuatu yang hukumnya belum atau tidak terdapat di dalam nas, baik Al-Quran atau hadis. Nah, kemudian kita kembali, ya, sama contoh yang tadi, yang inamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang ayat tersebut, bahwasannya al-aslunya itu apa? Al-aslu apa di situ? Syurbul khamri, meminum khamr. Nah, dia hukumnya di situ adalah tahrim, ya. Nah, itu adalah syurbul khamri. Kemudian al-far'unya, nah, suatu cabang yang belum ada atau yang belum ditemukan hukumnya di dalam nas itu adalah contohnya seperti seperti narkoba, narkotika atau ganja dan yang lainnya yang membuat tadi kemarin, ya, ada ilahnya ini sama. Nah, maka fara' dari syurbul khamri itu adalah tadi obat-obatan, ya. Bukan obat-obatan, ini bukan obat medis, tapi di sini dalam hal ini adalah narkoba atau narkotika. Itu adalah al-far'unya. Nah, kemudian untuk yang contoh yang tadi, yang selanjutnya itu tadi, ya, yang al-asya'u as-sittah, yang 6 perkara terkait di dalam hal riba. Itu kan tadi ada 6. Nah, maka apa fara'nya yang enggak disebutkan di dalam nas tersebut, di dalam hadis tersebut? Nah, pada zaman sekarang ini itu ada yang namanya az-zurrah, yaitu jagung. Dulu juga ada, ya. Ada jagung, kemudian aruz, padi, kemudian al-faul, cabe, dan itu adalah fara'nya.
li'annahu lam yarid nassun bihukmiha, karena kayak perkara yang tadi sudah yang Ibu sebutkan yang 3 itu tidak terdapat atau belum terdapat hukumnya di dalam nas. Karena sekarang kalau misalnya dipikir-pikir, kenapa yang fara tadi itu yang 3, karena mereka itu disamakan gitu ya. Jadi yang 3 ini adalah sawatil asya al-waridah. Sebenarnya buku ini nggak ada ya, Ibu ambil di buku Abdul Wahab Khalaf. Nah, yang tadi disebutkan itu disamakan perkaranya karena mereka itu muqaddaratun, hal-hal sesuatu yang harus ditimbang. Kayak cabe yang tadi Ibu sebutkan, cabe, kemudian padi, kemudian jagung, itu adalah sesuatu yang harus ditimbang, sama seperti emas, kemudian perak, kemudian tadi gandum dan yang lainnya. Nah, itu adalah al-far'unya. Nah, sekarang kita masuk ke hukmul asli. Hukmul asli ini wahwa fi misalina tahrimur riba fil burri. Nah, maka kalau sini langsung ya. Nah, kita akan masuk apa sih hukmul asli ini? Hukmul asal ini adalah al-hukmu asy-syar'iyyu allazi warada bihin nassu fil asli wa yuradu an yakuna hukman lil far'i. Hukum asal ini adalah hukum syara yang terdapat atau yang disebutkan di dalam nas fil asli, menurut asal. Wa yuradu an yakuna hukman, dan dipakai sebagai hukman lil far'i, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabangnya. Jadi hukum asli ini adalah hukum syar'i yang sudah ada pada nas untuk asalnya ya, yang di dalam asal tadi, wa yuradu, dan dipakai atau diinginkan gitu ya, sebagai hukum untuk cabangnya lil far'i. Maka oke, itu ya, jadi hukum asal yang tadi haramnya meminum khamar itu dipakai sebagai haramnya menggunakan atau memakan, yaitulah memakan atau meminum narkoba atau narkotika, sehingga ya hukum narkoba dan narkotika itu adalah haram. Dikiaskan dengan tadi, dengan syurbul khamri. Kita belum masuk ke ilah ya. Kemudian sama halnya juga dengan yang tadi, yang jagung, padi, dan juga apa tadi, cabe ya, sesuatu perkara yang harus ditimbang terlebih dahulu, itu juga dikiaskan dengan al-asya as-sittah. Al-asya as-sittah, bukan al-af'alu al-khamsah ya, itu di qawaid. Nah, al-asya as-sittah yang 6 tadi, jadi dikiaskan dengan hal tersebut. Maka apabila misalnya ada yang menambah atau meminta tambahan gitu, baik itu dari segi padinya atau dari segi jagung atau dari segi cabenya, maka faqad urba, maka dia telah melakukan riba, yang mana riba itu hukumnya adalah haram. Itu yang dimaksud dengan hukum asli, hukum yang sudah ada di dalam nas bagi asalnya, di dalam asalnya, dan diinginkan itu atau dimaksudkan hukum yang asal ini bisa digunakan untuk hukum lil far'inya. Oke, kemudian nah ini ada yang terakhir, itu adalah al-illatu. Ya, al-illatu di sini wahia al-wasful ladzi fil asli, yaitu di halaman 24 di buku kalian ya. Sifat yang sudah terdapat atau sifat yang ada di dalam al-asl, di dalam syurbul khamri tadi ya, allazi li ajlihi hakama syar'u 'alal asli bima hakama bihi, yang mana karena sifat tersebut, li ajlihi, karena sifat tersebut, hakama syar'u, syariat menghukumi 'alal asli, kepada yang asalnya itu, kepada syurbul khamrinya, bima hakama bihi, dengan apa yang telah dihukuminya. Nah, oke. Kalau yang di layar atau yang di PPT ini, al-illah itu adalah al-wasful ladzi buniya alaihi hukmul asli, suatu sifat atau suatu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar
sebagai dasar bagi hukum asalnya. Wa binaan ala wujudihi fil far'i. Nah, karena hal tersebut terdapat di dalam fara', di dalam cabangnya, yusamma bil asli fi hukmihi, maka disamakanlah hukumnya dengan hukum asalnya. Maka disamakanlah hukum fara'nya dengan hukum asalnya. Jadi dengan kata lain, al-illah ini adalah al-wasfu, suatu sifat atau keadaan yang sudah terdapat yang ada pada hukum asalnya. Nah, yang mana itu menjadi dasar gitu untuk menetapkan hukum bagi si far'nya, bagi cabangnya. Sehingga disamakanlah dengan hukum asalnya gitu. Nah, oke. Kita masuk ke contohnya lagi ya. Tadi untuk yang al-illah di dalam syurbul khamri, ingat ya di ayat tersebut al-aslunya itu apa? Syurbul khamri. Kemudian al-fara'nya apa tadi Ibu bilang? Narkoba atau narkotika. Nah, hukumul asalnya, hukum yang asalnya itu apa? Syurbul khamr. Hukumul asalnya adalah haram, dia at-tahrim. Nah, sekarang kenapa sih dia diharamkan? Karena ada fi'il amr bu, fajtanibu, betul. Dan satu sisi itu tadi ada suatu sifat atau keadaan di dalam asalnya, yaitu kalau minum khamar dia bisa menyebabkan apa? Memabukkan. Nah, al-illah yang terdapat di dalam syurbul khamri dan juga narkotika itu sama sifatnya, sama-sama memabukkan. Maka dari itu narkotika dihukumilah mengikuti dengan hukum asalnya, hukum syurbul khamri, yaitu haram. Kemudian yang contoh tadi yang kedua itu al-asya as-sittah, sifatnya apa? Ayo, sifat yang terdapat di dalam al-asya as-sittah. Karena wal illah fi misalina as-sabiq di buku kalian kaunul burri ta'aman, karena bentuknya gandum itu adalah sebagai makanan. Jadi ini nggak dikiaskan dengan fiddah dan zahab ya, itu berbeda lagi. Jadi si jagung, kemudian padi sama cabai ini adalah dikiaskan dengan yang bur, syair, itu karena mereka sama-sama makanan yang harus ditimbang. Kaunul bur ta'aman. Itu adalah ilahnya, sifat yang terdapat di dalam hukmul asal dan hukmul far'inya. Maka disamakanlah yusawwa bil asli fi hukmihi. Disamakanlah dengan asal di dalam hukumnya. Oke, sebagai penjabarannya ya, contohnya tuh dari yang qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab al-ayah fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, kita akan mengeluarkan satu-satu ya. Jadi, setelah kita mempelajari arkanul qiyas, nah kita keluarkan yang pertama di sini adalah al-aslunya. Al-aslunya adalah apa? Kalau kita melihat atau merujuk dengan ayatnya, yaitu syurbul khamri, meminum khamar. Itu adalah asalnya. Kemudian al-far'unya, nah hukum far'nya, al-far'unya, cabangnya ini adalah aklul mukhaddirat, yaitu memakan, maksudnya mengkonsumsi hal-hal yang buruk. Atau dikatakan itu ya, mengkonsumsi narkotika atau narkoba, itu fara'nya. Nah, hukmul asal, hukum yang syurbul khamrinya ini apa? Dijelaskan di ayat tersebut ada fi'lul amr fajtanibuhu, yang artinya berarti jauhilah. Maka fi'il amr ini menunjukkan at-tahrim, hukmul asalnya at-tahrim. Maka dari itu hukmul far'inya mengikuti hukmul asalnya, tapi harus dilihat dulu apakah illahnya sama atau tidak. Nah, al-illatu, illahnya kita keluarkan bahwasannya antara syurbul khamri dengan aklul mukhaddirat itu sama-sama memabukkan ya, atau menghilangkan akal. Oleh karena itu, karena illah antara syurbul khamri dan aklul mukhaddirat ini sama, maka hukmul asal atau hukmu syurbul khamri bisa dipakai di dalam hukmul fara', yaitu hukmu aklil mukhaddirat.
Sama juga dengan contoh yang al-asya'u as-sittah. Nah, di situ al-asalnya itu adalah al-bur ya, gandum. Al-fara'nya itu adalah az-zurrah atau al-faul atau al-aruz. Kemudian hukum asalnya apa? Hukum asalnya karena di hadis tersebut menceritakan di riwayat hadis tersebut barang siapa yang menambah atau meminta tambahan takut urba, maka di situ dia telah melakukan riba, hukumnya itu adalah haram. Ilahnya itu sudah dijelaskan ya sebelumnya, antara gandum dengan jagung atau padi itu mereka sama-sama kaunuhu ta'am. Sama-sama bentuknya itu adalah mereka itu jenis makanan. Gitu, ya. Baik, ini untuk slide terakhir. Silahkan kalian keluarkan arkanul qiyas dari dua kasus ini. Sebenarnya dari dua kasus ini ada 4 kasus. Yang pertama ya, qatlul waris muwarrisahu. Seorang ahli waris membunuh orang yang memberikan waris. Atau mari kita katakan seorang anak membunuh ayahnya. Gitu. Kemudian ada kasus lain lagi, qatlul musalahu lil musi. Seorang yang diberikan atau orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberikan wasiat. Nah, pada poin yang pertama ini ada 2 kasus, silahkan kalian keluarkan arkanul qiyasnya ya. Kemudian yang kedua, al-bai'u waqtan nida'i lis-sholati mi yaumil jum'ah. Berjualan atau ya melakukan jual beli pada saat waktu atau pada saat sholat menjelang sholat Jumat atau pada saat sedang sholat Jumat. Kemudian kasus yang lainnya itu adalah al-ijarah warrahan, mengadakan sewa menyewa, atau di sini ya antara ada sewa menyewa juga sama pada saat waktu sholat Jumat atau menjelang waktu sholat Jumat. Nah, di nomor 2 ini juga ada 2 kasus. Silahkan kalian keluarkan arkanul qiyasnya, dan kalian harus keluarkannya di kolom komentar. Ya, kalian keluarkan arkanul qiyas poin 1 dan poin 2. Kemudian jangan lupa tulis nama kalian dan juga kelas kalian. Ini semuanya wajib ya, harus menulis atau menjawabnya di kolom komentar. Ini juga merupakan bagian dari penilaian untuk ikhwan dan akhwat li jami'it thullabi wat thalibat. Oke. Syukran. Itu aja ya. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.